Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Luar biasa, semangat sekali. Tepuk semangat. Kalau semuanya sudah semangat, berarti sudah semangat juga untuk belajar. Semangat. Ya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga setelah kemarin kita berbicara mengenai bagaimana ulumul Quran. Itu kita bahas mengenai pengantaran. Ada yang masih ingat ulumul Quran itu apa? Ilmu yang mempelajari Al-Quran. Coba angkatkan tangannya. Siapa? Ulumul Quran itu artinya apa? Ilmu yang mempelajari Al-Quran. Ilmu yang mempelajari apanya? Isi dari Al-Quran. Isinya saja. Dan isikan awal mula diturunkannya Al-Quran. Sebagai surganya Al-Quran. Sebab menunjukkan Al-Quran. Apalagi sejarah Al-Quran ya termasuk ya. Kasih tepuk tangan dulu semuanya. Baik, teman-teman mahasiswa semua, kita masuk kepada materi hari ini di pertemuan ketiga ini, yaitu ini adalah membahas mengenai nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini sesuatu hal yang penting oleh mahasiswa, terutama harus seorang muslim harus mengetahui bagaimana apa itu nuzulul Quran. Sering kita peringati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Artinya apa? 17 Ramadan memperingati Turunnya Al-Quran. Berarti 17 Agustus. Iya. 17 Ramadan adalah memperingati turunnya Al-Quran. Sudah ada yang tahu belum baca di rumah bagaimana proses turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW? Ada yang secara berangsur-angsur, termasuk melalui perantara malaikat Jibril dan membacanya sebagai itu definisi dari nggak apa-apa. Dari Anda baru mendapat, Anda sudah berpikir begitu ya. Kita lihat kepada slide selanjutnya. Ada dulu secara sekaligus, ada dulu secara Al-Quran secara sekaligus turun itu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Lauhul Mahfuz, diturunkan dulu ke Lauhul Mahfuz. Nah, Al-Quran yang dipegang oleh kita sekarang untuk mushaf sekarang itu adalah Al-Quran yang asli yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauhul Mahfuz atau disebut dengan langit dunia. Di mana itu tempatnya? Ya di langit. Nah, hanya di langit berarti di langit dunia di atas. Nah, setelah Al-Quran itu, jadi Al-Quran itu tidak turun secara berangsur-angsur, itu tidak mendadak begitu ya. Ketika ada kejadian ayat itu diberikan, ayat itu diberikan, tapi tidak. Dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung ke Lauhul Mahfuz itu sudah berbentuk Al-Quran yang sekarang kita pegang masing-masing. Setelah dari Lauhul Mahfuz atau dari langit dunia, barulah diturunkan sesuai dengan apa? Kebutuhan umat Islam. Ya, itulah gambaran besar mengenai turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran dan turun secara sekaligus dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauhul Mahfuz, kemudian turun secara berangsur dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara sesuai dengan kondisi, situasi dan peristiwa pada saat itu. Nah, yang turunnya itu nanti ada pembahasan lagi, yaitu mengenai asbabun nuzul, bagaimana sebab-sebabnya turunnya Al-Quran, ada kejadian apa, bagaimana proses turunnya dan lain sebagainya. Itu nanti dibahas di pertemuan selanjutnya mengenai asbabun nuzul.
Selanjutnya, kita sering mendengar di bulan puasa itu ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan? Tadi apa yang dibacakan? Nah, teman-teman suka memperingati nuzul Quran? Suka. Lailatul Qadar malamnya suka? Alhamdulillah. Jadi kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan cahaya. Apa bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Nah, bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar, kalau Lailatul Qadar itu adalah di mana sebuah malam Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Itu disebut dengan Lailatul Qadar. Kita tidak ada yang tahu malam Lailatul Qadar itu di puasa Ramadan tanggal berapa. Gitu kan ya? Berbeda dengan nuzulul Quran, yaitu kita tahu bahwa 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz melalui malaikat Jibril. Coba surat apa atau ayat berapa? Ayat yang pertama kali turun. Surat Al-Alaq. Sampai 5. Yuk kita sama-sama baca surat Al-Alaq terus 1 sampai 5. Al-Quran itu kenapa harus diturunkannya secara berangsur-angsur, tidak sekaligus saja kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Perjuangan beliau dalam berdakwah itu sangat begitu keras. Banyak timpaan, banyak godaan, banyak siksaan, bahkan pembunuhan sekaligus. Jadi rasanya kalau misalkan Al-Quran itu diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya akan semakin berat. Tapi ketika Al-Quran itu diaksurkan secara sesuai peristiwanya masing-masing, Nabi itu merasa terhibur dan terus diberikan selalu informasi setiap dia sedih, beliau sedih, ada Al-Quran ayat-ayat sebagai penguatan di Nabi bahwa jangan putus asa untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang menjadi tantangan juga untuk orang-orang kafir yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Selanjutnya itu memudahkan hafalan dan juga pemahaman. Kalau zaman dulu itu kan tidak ada alat tulis, maka orang-orang zaman dulu itu lebih banyak menghafal. Jadi apapun dihafal. Makanya supaya memudahkan untuk menghafal dan pemahamannya, maka step by step. Dan surat ayat yang pertama, alam dan sebagainya, terus sampai surat yang terakhir. Nah, ini bisa terkumpul mushaf Al-Quran. Kemudian yang keempat itu relevan dengan peristiwa dan penetapan dalam penetapan hukum. Jadi itu ujuk-ujuk langsung dihukumi A, hukum B tanpa ada sesuatu peristiwa yang diiringinya, supaya bisa menerapkan hukum itu tidak secara sekaligus beredar gitu ya, sekian ratus hukum untuk dijadikan pedoman, kan akan sulit penerapannya. Tapi ketika tahapannya ada tahapannya, maka akan mudah tertata terus. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai nuzul Quran. Apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan mengajukan tangannya terlebih dahulu. Ini bertanya Pak, ketika Al-Quran diturunkan untuk pertama kali itu, kira-kira ketika Rasulullah berusia berapa tahun? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun
dari malaikat Jibril itu kepada Nabi Muhammad ketika usia 40 tahun. Dipilih 40 tahun karena usia tersebut adalah usia yang sangat matang bagi seseorang. Turunnya di mana? Yaitu di Gua melalui malaikat Jibril. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril sesuai dengan bentuk aslinya. Bagaimana malaikat Jibril? Ada lagi nanti ayat-ayat yang lain itu ada yang bentuknya angin, ada yang bentuknya seseorang yang tampan dan sebagainya. Itulah kira-kira proses turunnya Al-Quran di usia 40 tahun Nabi. Setelah 40 tahun baru ayat yang pertama itu turun. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak, berhubung tadi yang masih berhubungan dengan pertanyaan satu, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu berbentuk mushaf atau bukan Pak? Oke, itu pertanyaan yang bagus juga. Kita kasih tepuk tangan lagi. Apakah berbentuk mushaf atau tidak? Tentu saja tidak. Karena mushaf itu ada setelah Rasulullah SAW meninggal atau wafat. Itu pun bentuk mushafnya tidak bentuk mushaf yang sekarang kita pegang. Ada beberapa mushaf pada zaman itu. Ada yang mushaf yang urutannya Al-Quran dari Al-Ala, ada yang memushafkan Al-Quran dari Makkiyah dan Madaniyah, ada juga yang menerapkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu adalah Al-Quran urutannya yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi tentu saja ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu tidak berbentuk mushaf. Adapun tulisan itu masih tercecer di tulang belulang, di pelapak kurma, di batu dan lain sebagainya. Bahkan di hafalan-hafalan masing-masing para sahabat. Jadi tidak berbentuk pada tulisan atau mushaf. Itu terima kasih Kang Haji. Nah, teman-teman, kita sudah belajar mengenai Al-Quran. Apa kata-kata turunnya Al-Quran, hikmahnya turunnya Al-Quran. Sekarang kita mencoba untuk memberikan sebuah tugas kepada teman-teman semua mengenai telaah dan tuliskan mengenai ayat pertama kali turun dan yang terakhir kali turun. Teman-teman pasti belum tahu kan ya? Ya. Yang tahu itu yang pertama kali turun saja. Sedangkan yang terakhir turun apa belum tahu, makanya Bapak beri tugas mengenai ayat yang pertama kali turun dan yang terakhir kali turun. Tadinya mau memberikan tugas semuanya untuk tanya, tapi karena terlalu banyak maka tetap saja kita pada dua ayat ini. Jadi telaah itu tidak hanya menuliskan tapi juga menuliskan bagaimana dalil-dalilnya yang menguatkan ini ayat yang pertama dan terakhir. Dan ini adalah instruksinya, jawaban dikumpulkan diperdapat bahwa PDF dan dikirimkan ke Stylab yang juga mengirimkan linknya. Nanti tugasnya dikumpulkan di depan. Yang terakhir, jadi mau mengucapkan terima kasih atas pertemuan ini. Ada sebuah kata-kata yang perlu kita resapi semuanya. Cintailah Al-Quran, maka rahasia dan hikmahnya akan terbuka. Seperti kita cinta terhadap seseorang, menyayangi seseorang, pastikan orang tersebut atau kita kepada orang tersebut itu selalu dicurahkan apa isi hatinya. Baik isi hatinya mengenai kemarahan, kecintaan, kerinduan dan lain sebagainya, pasti kita akan mencurahkan kepada orang ini. Begitupun dengan Al-Quran. Ketika kita semakin cinta kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membukakan rahasia dan hikmahnya untuk kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Karena orang yang cinta terhadap Al-Quran maka akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat semuanya. Amin. Sekali lagi tepuk semangat.